Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Haris Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kemarin CSIS sudah mulai menerbitkan, mempublikasikan hasil surveinya dan kelihatan di situ bukan hanya Ganjar tapi PDIP juga suaranya turun, tidak seperti yang sebelumnya. Dan saya kira itu sudah kita perkirakan ya, paralel lah antara suara PDIP dengan Ganjar itu dan kembali ini suaranya di bawah pemilu 2019 ini kalau sekarang kalau hasil surveinya CSIS hanya sekitar 16% sekian gitu. Padahal kan pemilu yang lalu tuh 2019,3 gitu ya. Nah, bersamaan dengan itu DPP PDIP ini mengeluarkan instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Megawati Ketua Umum dan Hasto sebagai sekjen. Ini saya supaya lebih akurat saya bacakan suratnya ya, Bung Rocky ya. Ya, Jadi suratnya itu surat itu instruksi bergerak secara masif memenangkan pemilu 2024. Wah, ini tanggalnya 16 Desember 2023. Jadi ada dua poin yang saya baca. Satu, wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di setiap TPS hingga berjenjang di atas ke atas di setiap RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi harus linier antara suara caleg, suara partai dan dengan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang kedua, perolehan suara caleg yang di setiap dapil minimal harus linier sama dengan perolehan suara pasangan GPMMD, maksudnya Ganjar Pranowo Mahfud MD ini. Atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk dapat mencapai target pemenangan Pilpres 2024. Atas dasar tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. hmm. ini, ini seru ini, Bung Rocky, instruksinya. Jadi Ibu Mega menghitung memang kalau nggak perang total itu PDIP Yes, lenyap dari peta politik Indonesia dan yes. artinya sejarah Soekarno juga hilang itu. Tetapi yang mesti kita lihat di belakang itu kan Ibu Mega perintahkan menangkan pemilu. Pertanyaannya lawannya siapa? Menang dari Prabowo, menang dari Anies. Loh dia Anies dan Prabowo bukan lawannya Megawati, lawan Megawati adalah Jokowi. Jadi memenangkan pemilu, PDIP harus memenangkan pemilu artinya menghalangi Jokowi untuk tetap mempengaruhi politik Ya. atau menghalangi Jokowi tetap ingin mencurangi pemilu. Kan menang itu artinya tidak ada kecurangan. Tetapi dari awal kita tahu bahwa Jokowi akan bermain curang. Inilah analisis kita tuh. Kalau kita bilang dituduh, ya namanya juga kita bikin analisis dari keadaan yang setiap hari kita perhatikan kan. Jadi seharusnya Ibu Mega juga perintah yang terselubung ini mestinya diperintahkan juga secara lebih eksplisit bahwa kalahkan Jokowi itu dasarnya kan. Mhm. Karena hanya Jokowi yang mampu untuk mengaduk-aduk politik dengan cara yang curang. Kan itu dasarnya tuh. Nah, supaya orang dapat sensasi atau pengertian dasar apa yang disebut kemarahan Ibu Mega, maka musinya Ibu Mega udah turunkan Jokowi. Kan sebetulnya menangkan PDIP artinya turunkan Jokowi. Gampangnya begitu cara berpikir masyarakat. Jadi selama Ibu Mega hanya memerintahkan kader-kadernya untuk menangkan pemilu, tanpa orang tahu siapa yang akan dilawan, orang akan anggap ya sama juga. Surveinya pasti akan turun terus. Lain kalau Ibu Mega katakan, sudah saatnya kita lengserkan Jokowi atau minimal ada tanda pertama bahwa Jokowi itu ditegur secara organisasi dengan pemecatan dia sebagai anggota PDIP, itu baru berakibat. Kalau enggak gairah Wong Cili untuk berkelahi yang enggak ada. Mereka mungkin menganggap ini perintah untuk melawan Anies, perintah untuk melawan Prabowo. Padahal sebetulnya apapun perintah Ibu Mega, kalau Jokowi masih punya kekuasaan untuk mengatur pemilu, enggak akan nambah suara PDIP. Karena kenapa suara PDIP turun? Itu karena kerjaan Jokowi pasti itu. Ya, Jadi ya. sebetulnya kita mesti pastikan bahwa Ibu Mega harus lebih eksplisit. Dan ini udah bagus sebetulnya kemarahan Ibu Mega. Tetapi orang akan tagih lebih kuat lagi. Ibu Mega, Anda adalah seseorang yang mengerti karakter Jokowi. Dan kalau Anda masih lindungi dia, itu artinya Anda paksa rakyat untuk berkelahi di antara mereka sendiri itu. Karena nggak jelas tuh lawannya siapa. Ya, ya. Padahal kalau di level bawah, saya kira sekarang ini sudah ada satu pemahaman bahwa lawan mereka itu adalah ya Prabowo Gibran dalam hal ini adalah Jokowi sebenarnya begitu. Ini kan kita bisa lihat dalam beberapa forum misalnya pendaftaran capres kemarin begitu. Bagaimana pendukung Ganjar itu mengeluh-elukan Anies gitu. Sebaliknya ketika melihat Pak Prabowo mereka mereka mencibir begitu. Dari situ sebenarnya mereka sudah mendefine. Jadi sekarang sebenarnya harusnya betul lebih tegas. Siapa yang dilakukan? Kalau tidak, ini
saya kira survei-survei yang terbaru yang menunjukkan bahwa sekarang suara Ganjar Mahfud berada di apa di paling buncit itu sudah mulai disalip oleh Anies dan Caimin, dan kita nggak terkejut kalau itu terjadi. Ini kan sebenarnya linear juga dengan perolehan suara PDIP karena segmen pemilih Ganjar dan Mahfud itu ya saya kira yang terbesar tetap PDIP gitu. Benar itu. Dan kita mau lihat nanti debat eh, Pak Ganjar misalnya. Kalau sinyal Ibu Mega itu tidak terbaca di dalam debat Pak Ganjar, artinya Ganjar masih tangguh, nggak mau Hmm. mengkritik Jokowi, masih separuh-separuh, masih moderat atau masih mediocre bahkan. Itu artinya Megawati tidak menunjukkan siapa yang mesti diturunkan, harus dilawan. Jadi orang anggap ngapain lawan Anies, ngapain lawan Prabowo. Kan yang menghalangi PDIP adalah Jokowi, kan itu Hmm. intinya kan. Jadi Hmm. tetap udah terbentuk backbind atau background belief dari masyarakat Indonesia bahwa Jokowi adalah penghalang Ganjar. Jokowi adalah orang yang akan menjerumuskan PDIP menjadi partai gurem akhirnya kan. Kan mestinya itu idenya tuh. Jadi kita harus baca surat perintah Ibu Mega itu di dalam upaya yang lebih mendalam itu, dan kemendalaman itu kita tunggu Ganjar mau nggak dari awal atau berani nggak dari awal melakukan kritik tajam terhadap Jokowi, bukan terhadap Prabowo atau terhadap Anies, terhadap Jokowi. Karena Jokowi yang menghalangi PDIP kok. Mhm. Ya jadi sebenarnya rumusnya cuma itu ya Bung Rocky ya. Mau apapun ya saya kira ya nggak ada gunanya semuanya ya. Benar, itu rumusnya cuma itu, rumus tunggal itu aksiomanya begitu kira-kira. Kan ini kan PDIP menunggu keberanian Ibu Mega. Ibu Mega memang udah kasih sinyal melalui FX Rudi misalnya. Tapi ya FX Rudi kan orang anggap ya mungkin ada problem pribadi dengan Pak Jokowi. Lain kalau Mega yang bilang bahwa FX Rudi itu saya suruh untuk bicara begitu. Nanti Mas Sinton saya suruh untuk bicara begitu, dan macam-macam orang di situ kan. Jadi harus ada orkestrasi yang jelas partiturnya bahwa suara PDIP itu dihalangi oleh Jokowi. Dan itu yang terlihat sampai sekarang kan. Kan kita bisa lihat bagaimana lemahnya perjuangan di bawah PDIP. Ya berkibar-kibar benderanya itu, tapi ya apa isinya itu? Kalau kemampuan untuk mengkritik itu nggak dilakukan. Dan sangat mungkin juga PDIP dalam 1 minggu ini ya makin turun lagi kan. Mungkin tinggal 12 itu. Hmm. Lalu akhirnya berakhir dengan 1 digit di 2014, 2024. Ya ya. Kan sebenarnya ya eh, eh, mestinya PDIP tidak lagi perlu ada sukan-sukan karena bukan hanya Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari putra-putranya juga makin ofensif kan. Misalnya Gibran juga di apa akan mengumandani sendiri ke apa untuk merebut kandang banteng di mana di Jawa Tengah, dan saya kira ini kan sebenarnya core dari pemenangan PDIP itu kan di Jawa Tengah gitu. Dan kemudian juga PSI secara terbuka menyatakan ingin mengubah Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kebun bunga mawar. Dan sebenarnya kan ini semua sudah dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, bahkan ofensif ini oleh Pak Jokowi dan anaknya. Tapi PDIP kelihatannya kita belum melihat itu perlawanan yang konkret itu seperti apa, yang masif itu seperti apa gitu. Kalau saya baca diam-diam itu PDIP mengalami demoralisasi. Kader-kadernya akhirnya mungkin berpikir, ya udahlah, memang nggak mampu kita tuh. Jadi dikondisikan supaya semangat juangnya hilang kan. Jadi Hmm. begitu PSI bilang kami akan mawarkan, ya itu sinyal itu udah menyatu dengan semacam kemalasan untuk berkelahi dari kader PDIP. Kenapa? Karena tiba-tiba seluruh Jawa Tengah itu sampai ke pelosok-pelosok itu adanya adalah poster Kaisang dan PSI kan. Ya, Nggak ada poster dan Prabowo dan Gibran plus Prabowo Gibran juga. Ya. yes, itu. Jadi dikepung secara moral, secara mental, lalu melemah tuh. Jadi reaksi balik Ibu Mega belum maksimal tuh. Ibu Mega mesti perintahkan bahwa kader kami Joko Widodo itu menghalangi kami. Artinya dia pengkhianat. Kata itu bagus aja kan. Gak ada soal untuk diucapkan. Kalau kita yang ucapkan ya bisa kita yang kena delik lagi tuh. Tetapi kita bikin analisa bahwa Jokowi memang berkhianat pada Ibu Mega. Dan Ibu Mega juga tahu itu kan. Hmm. Kasakusuk di bawah kader PDIP juga ngerti bahwa Jokowi berkhianat. Tetapi keputusan resmi untuk menyingkirkan sang pengkhianat belum keluar dari Ibu Mega. Ibu Mega baru kasih semacam moral force pada Wong Cili untuk lanjutkan perang total. Pertanyaannya perang terhadap siapa kan? Tetap orang Ya. ingin Ibu Mega sebutkan dong bahwa bahwa lawan utama Megawati adalah Joko Widodo. Baru itu yang menyebabkan atau yang akan membuat politik itu menjadi dinamis, dan PDIP bisa dapat tambahan suara berlebih justru kalau Megawati secara jujur mengatakan bahwa dia tidak lagi menghendaki Jokowi menjadi kader PDIP. Ya.
Ini kan begini ya Bung Rocky ya, lepas dari kritik-kritik kita terhadap PDIP, kan kita juga selalu menyampaikan fakta dan juga pujian lah kita pada PDIP bahwa ini Ya, sebagai partai yang sangat berdisiplin, ya begitu, yang kaderisasinya bagus, sangat disiplin dan komandonya jelas itu tangan Ibu Megawati. Tapi mengapa itu tiba-tiba ketika berhadapan dengan seorang Jokowi yang notabene juga cuma petugas partai kok menjadi semuanya berubah gitu? Jokowi tentu, Megawati tahu bahwa Jokowi pegang beberapa macam. Tapi itu kan tukar tambah. Kan Ibu Mega bisa katakan semua kejahatan yang seolah-olah diketahui Jokowi dari kami itu melampaui kejahatan Jokowi menghalangi demokrasi, melampaui kejahatan Jokowi menghalangi ajaran Soekarnoisme yang kita ajarkan pada dia sebagai kader kan. Kan itu yang mesti diucapkan supaya orang tahu bahwa memang Jokowi tahu bahwa kader-kader PDIP tertentu punya masalah hukum. Tetapi kalau itu didiamkan, sekedar dianggap nanti itu akan ada tukar tambah, enggak mungkin. Karena Jokowi udah pastikan bahwa dia akan menghalangi PDIP menang. Kalau PDIP menang itu artinya seluruh kapasitas Jokowi di 02 itu nggak ada gunanya kan. Hmm. Investasinya terhadap Kaesang, terhadap Bobby atau Gibran apalagi itu berhenti kan. Jadi tetap duel itu udah selesai. Artinya siapa lawan siapa kawan udah selesai kan. Jadi Ibu Hmm. Mega nggak perlu lagi peduli bahwa tiba-tiba nanti Puan kena sprindik, tiba-tiba nanti Hasto dipanggil oleh kejaksaan. Ngapain? Masih pikir itu. Karena tetap pikiran kita adalah atau rakyat berpikir memang ada kelemahan PDIP, tapi kelemahan Jokowi jauh lebih banyak. Tuh PDIP mungkin masih banyak masalah korupsi, tapi Jokowi jelas mengkhianati konstitusi, mengkhianati Soekarnoisme, mengkhianati PDIP. Jadi moral itu yang mesti kita ajukan sebagai dasar supaya Megawati berani untuk mengambil langkah yang lebih radikal. Yes, oke. Tapi kalau Anda lihat instruksi yang tadi itu nggak cukup ya untuk menggerakkan mesin politik bekerja kembali dan militansi kader untuk bergerak lagi itu. Ini adalah instruksi yang sia-sia karena semua peralatan partai kan nggak bisa lagi didinamiskan Hmm. kecuali ada sinyal baru itu. Kan ini udah maksimal PDIP. Saya tahu mungkin ya seluruh oligarki yang tadinya menyumbang PDIP udah kabur, nggak ada lagi uang di situ, Pak. Hmm. Semua semangat untuk menghasilkan kembali Soekarnoisme juga udah nggak ada tuh. Karena Ganjar sendiri nggak pernah bicara lagi tentang ide Soekarno, tentang kemandirian, tentang kooperasi, tentang satu bangsa dan satu satu hakikat bernegara. Karena itu yang menyebabkan sinyal-sinyal di Wong Cilik tentang Soekarnoisme hilang. Padahal satu-satunya energi untuk membangkitkan kembali PDIP, ya Soekarnoisme kan ada istilah lain. Jadi Hmm. kalau Ganjar sendiri masih berpikir tentang ya ekonomi kita nanti diatur dengan pembebanan yang berimbang antara BUMN dan kapital. Itu juga orang anggap lo Anda nggak ngerti Soekarnoisme kalau gitu kan. Jadi Hmm. ambil risiko untuk menghasilkan kembali PDIP yang basisnya adalah Soekarnoisme. Cuma itu kimia pengikat PDIP. Nah Ya. sekarang tinggal diterangkan bahwa Jokowi berbeda atau bertentangan dengan Soekarnoisme. Itu akan menggerakkan Ya. masa di bawah itu anak-anak GMNI, anak-anak sosial macam-macam lah. Dan kita tahu bahwa sekali itu diucapkan maka akan berdiri bulu kuduk Wong Cilik bahwa semangat Soekarno itu menetap di kami dan tidak ada pada Jokowi. Kira-kira Ya. begitu. Ya, ya, ya. Saya kira ini kalau dengan situasi saat sekarang kalau mereka tidak berubah gitu ya, boro-boro membayangkan hat-trick ya, menang Pilpres dan menang menang pemilu ya, pemilu legislatif. Tidak tereliminasi saja atau bukan tereliminasi, tidak terdegradasi saja. Ini sebenarnya mereka sudah bagus gitu. Ya itu pentingnya karena bagaimanapun saya selalu inginkan PDIP hidup terus karena cuma Ya. partai yang membawa sejarah ideologi para pendiri bangsa terutama Bung Karno sebagai presiden pertama dan orang yang mau bertengkar habis-habisan secara ideologis dengan para kapitalis kan. Jadi Ya. ini satu-satunya partai yang pro pada keadilan sosial sebetulnya secara ideologi itu. Nah itu sebetulnya yang kita inginkan supaya PDIP jangan tersingkir tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya.